Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan usia oleh Allah untuk kembali menikmati malam kedua dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah siyam kita hari ini ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang diterima di sisinya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan ibadah, dengan siyam yang maksimal, tilawatil Quran, kemudian dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, untuk keluarganya yang mulia, anak keturunannya, kemudian para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwanya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab tentang halus salaf ma'al Quran, bagaimana kisah dan keadaan orang-orang terdahulu bersama Al-Quranul Karim. Pembahasan yang kedua, malam ini kita akan melihat satu pembahasan penting. Setelah kita membaca tentang di mana Al-Quranul Karim merupakan kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mubarak, yang penuh dengan keberkahan, baik bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mendengarkannya, dan siapapun. Tidak ada orang yang pada dirinya ada Al-Quranul Karim kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan padanya. Akan Allah angkat derajatnya, akan Allah muliakan dia tanpa memandang siapapun dia. Sehingga ada sebuah kisah yang sangat menarik di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, di mana salah seorang di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertemu dengan orang yang telah diberikan amanah olehnya. Ketika itu yang bernama huwa Maula Nafi' ibn al-Harith. Anna Nafi' dia adalah orang yang diberikan amanah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk memberikan amanah pemerintahan pada Mekah. Lalu kemudian dia bertemu dengan Umar di Asafan. Lalu kemudian Umar berkata kepada Nafi', Man istakhlafta ala ahli al-wadi. Siapakah orang yang telah engkau berikan amanah untuk mengurusi lembah? Maksudnya di situ adalah kota Mekah. Qala Ibnu Abzah. Nafi' mengatakan kepada Umar bin Khattab bahwa diwakilkan kepada Ibnu Abzah untuk mengurusi kota Mekah sementara. Lalu kemudian Umar berkata kepada Nafi', "Waman Ibnu Abzah?" Siapakah dia? Ibnu Abzah tersebut. Qala innahu alimun bil faraid qari'un li kitabillah. Dia adalah orang yang alim di bidang faraid, ilmu tentang waris. Kemudian di antara keistimewaan Ibnu Abzah, qari'un li kitabillah. Dia orang yang sangat mahir dan qari terhadap Al-Quranul Karim. Qala amma inna nabiyyakum qala inna Allah yarfa' bihadzal Qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin
Maka sesungguhnya Nabi kalian berkata, kata Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, sesungguhnya Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini satu kaum, dan kemudian Allah juga menghinakan kaum yang lainnya. Siapapun di antara kita, ma'asyiral hadirin wal hadirat, ingin mulia, ingin diangkat Allah Subhanahu wa taala derajatnya, baik untuk dirinya, anak keturunannya, siapapun, maka Allah akan memberikan kepadanya kemuliaan dengan Al-Qur'anul Karim. Maka ajari anak kita Al-Qur'an, ajari keluarga kita Al-Qur'an, dan bimbing mereka agar senantiasa dekat dengan Al-Qur'anul Karim, karena Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mengatakan, sesungguhnya Allah akan mengangkat satu kaum dengan Al-Qur'an ini. Kalau sudah terang seperti ini, ma'asyiral hadirin, apakah kita mencari jalan yang lain untuk mendapatkan kemuliaan? Apakah kita akan mencari jalan yang belum jelas? Dengan jalan itu akan mendapatkan kemuliaan. Nabi alaihi salatu wassalam telah mengatakan hal ini kepada kita. Allah akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini satu kaum, dan Allah juga akan yang menghinakan dengan Al-Qur'an ini satu kaum. Maka oleh karena itu, ikhwani kaum muslimin, wa kana yaqulu Ibnu Abza mimman rafa'a Allahu bil Qur'an, dan Ibnu Abza termasuk orang yang diangkat Allah dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Ibnu Abza ini adalah orang yang asalnya adalah budak. Budak yang kemudian Allah berikan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Maka wilayah Mekah diberikan kepadanya sementara oleh Nafi' dikarenakan kelebihan yang beliau miliki ini. Karena Al-Qur'an yang ada padanya. Oleh kerana itu, ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'anul Karim kemudian dia mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang lain. Maka pembahasan kita malam ini adalah tentang fadlul Qur'an dan keutamaan, bicara tentang keutamaan Al-Qur'an dan keutamaan ahli Al-Qur'an itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat ini dengan mengutus seorang rasul yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allah mengutus seorang nabi yang merupakan sayyid, pemukanya para nabi. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikutkan dengan kitab yang Allah turunkan kepadanya. Allah pilihkan Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai Sayyidul Anbiya, kemudian Allah turunkan kepadanya seagung-agung kitab, sebaik-baik kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Quran sebagai syifa, Al-Quran sebagai obat, Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai nur, wadhiya, cahaya, warahmah. Al-Quran sebagai rahmat. Allah jadikan ahlul Quran, Allah jadikan orang-orang yang hidup dengan Al-Quran adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ayat yang berbicara tentang ahlul Quran, di mana Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan ayat ini adalah hadhihi ayatul qurra. Ayat ini adalah ayat yang disematkan kepada para pembaca Al-Quranul Karim. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, hadhihi ayatul qurra al-amilin al-alimin. Ayat ini adalah diberikan kepada ahlul Quran, yang membacanya, yang mengamalkannya, dan alim. Makanya tuntutan Al-Quran bukan hanya tilawah. Tuntutan Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi kemudian itu adalah tahapan awal. Sebelum semua itu adalah iman. Sebelum semua itu adalah iman, di mana Al-Quran kita yakini dengan sepenuh hati. Dia adalah kalamullah azza wa jal. Dia adalah firman Allah, bukan makhluk, dan diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini itu tanpa kita ragu sedikit pun. Kemudian adalah tilawah.
kita membaca. Kita membaca. Orang yang membaca masuk pada ayat ini. Yang kedua, orang al-amilin yang mengamalkan apa yang dia baca termasuk juga pada ayat ini. Al-alimin, ya orang yang alim. Alladzina yuqimuna as-salata al-fardha wan-nafl wa kadza fi al-infaq. Man ayatnya? Yaitu surat Fatir ayat 29 sampai 30. Di dalam kitab ini dijelaskan fa asrafu ayatin li ahli al-Qur'an, ya semulia-mulia ayat yang berbicara tentang ahlul Qur'an adalah surat Fatir ayat 29 sampai 30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, ya sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat Allah, tilawah, wa aqamus salah, mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka menginfakkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, dengan cara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Apa yang mereka inginkan dari itu semua? Yarjuna tijaratan lan tabur. Di mana niat mereka hanya satu, sebuah perdagangan yang tidak pernah rugi. Ini yang mereka harapkan. Kita ini berdagang dengan siapa hari ini? Dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di bulan Ramadan kita dipanggil, ya ketika malam pertama Ramadan kita dipanggil, ya baghil khairi aqbil. Wahai orang-orang yang suka dengan kebaikan, yang senang dengan amal saleh, bersungguh-sungguh kamu datang masuk di bulan yang mulia ini. Mereka memahami, ya tijaratan lan tabur, sebuah perdagangan yang tidak pernah merugi. Lalu apa yang Allah berikan kepada mereka ini? Liyufiyahum ujurahum. Allah sempurnakan kepada mereka pahala mereka. Allah sempurnakan. Setelah mereka membaca Al-Quran, mendirikan salat, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, 3 amalan ini bisa kita lakukan di Ramadan ini. Berkumpul di bulan Ramadan ini. Tilawah, jelas dia merupakan syahrul Quran. Kemudian mendirikan salat, kita bersungguh-sungguh menjaga ibadah salat kita, salat fardu kita, ditambah dengan nanti qiyam kita, tarawih. Subhanallah. Dan yang ketiga adalah infak. Salah satu ibadah yang sangat luar biasa dilakukan di bulan Ramadan adalah berinfak, di mana kita memberikan sebagian rezeki kita untuk saudara-saudara kita, memberikan makan, berbuka, puasa untuk orang berpuasa. Kata Nabi SAW adalah pahalanya dia akan mendapatkan. Berapa orang hari itu diberikan makan, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala dari orang yang diberi makan itu. Apakah pahala itu berkurang dari mereka? Tidak. Tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Makanya kita berusaha untuk menjadi orang yang cerdas. Di hari pertama berpuasa, kita berikan makan kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Kita akan mendapatkan pahalanya tanpa Allah kurangi sedikit pun dari pahala mereka. 3 amalan ini dikumpulkan oleh Allah. Dan 3 amal ini sangat layak untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Allah katakan liyufiyahum ujurahum, agar Allah berikan kepada mereka pahala, wa yazidahum min fadli, Allah tambahkan karunia kepadanya. Allah tambahkan, Allah sempurnakan pahalanya, kemudian Allah tambahkan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan Maha Asy-Syakur. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Maka ayat ini dijelaskan, dinukil oleh Imam Qurtubi, dan dia menjelaskan, kana Mutrif ibn Abdullah yaqulu hadhi ayatul qura, ini adalah ayat orang-orang yang membaca Al-Quran. Berbahagialah kaum muslimin dan muslimat yang dimana bulan Ramadan ini kita akrab dengan Al-Quran, kita mendapatkan, ya kita menggunakan hari-hari kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka lihatlah pahala yang Allah sediakan untuk orang yang membacanya. Wa qala Al-Qurtubi rahimallahu taala hadhi ayatul qurra al-amilin al-alimin alladzina yuqimuna as-salah, yang mengamalkan, yang mendirikan salat, yang mengamalkan Al-Qur'an, ya kemudian
al-alimin ya, kemudian mendirikan salat baik itu fardu maupun salat sunnah, kemudian mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan ya, hadza thawabul azim wal ajrul jazil yarjuna tijaratan lan tabur, ay yarjuna thawaban 'inda Allah la budda min husulih. Artinya bahwa apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka kerjakan dari tilawatil Quran, dari ibadah salat baik fardu maupun sunnah, dari infak, maka mereka akan mendapatkannya itu di sisi apa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah Allah sia-siakan. Tercatat rapi, akan Allah berikan dengan sempurna pahala apa yang telah mereka kerjakan, bahkan ditambahkan oleh Allah dari apa yang mereka bayangkan. Jadi pahalanya itu tidak sesuai dengan apa yang ada sama mereka. Allah tambahkan. Allah Maha Syakur. Ya, Allah yang Maha pandai berterima kasih, Asy-Syakur, ya, Maha Syakur kepada kita. Jadi apa yang kita lakukan hari ini kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan berlipat-lipat. Akankah kita menyia-nyiakan waktu yang sangat berkah ini untuk kita tidak melakukan amal-amal kebaikan kita, atau kita sia-siakan? Akankah kita hal seperti itu? Tentunya orang-orang yang menginginkan surga Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan membuang sedikit pun waktu untuk membuangnya pada hal-hal yang tidak berguna. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa yang menjadi keutamaan Quran dan ahlul Quran? Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, dan mahir Al-Quran, dia bukan hanya sekedar membaca tapi mahir, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama malaikat Allah yang mulia dan taat. Malaikat ya, ada antara ciri mereka apa? Al-karam ya, al-kiram al-bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi, yang membaca Al-Quran ya agak sedikit ada hambatan di dalam membacanya, bukan karena tidak lancar, bukan tidak pandai, tapi ada orang yang lisannya sulit membaca Al-Quranul Karim, keluh, dan itu memang ya fitrah dia, bukan karena tidak belajar, tapi dia sudah belajar namun kemudian lisannya ya tidak sempurna untuk mengucapkan huruf-hurufnya, maka kemudian dia tetap berusaha membaca Al-Quran. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, wa alaihi syaq lahu ajran, dia akan mendapatkan pahala. Orang yang membaca dengan rintangan, dengan ada kesulitan, dan rajin, maka dia mendapatkan pahalanya 2. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW telah menjelaskan pembagian orang-orang dan kondisi orang-orang terhadap Al-Quran. Sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana, ya, orang mukmin, perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran, mathal al-utrujah, seperti perumpamaan utrujah. Apa utrujah? Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Rihnya, aromanya harum dan rasanya juga enak. Wa mathal mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, mathal tamar, seperti tamar. Hari-hari ini biasa kita mendapatkan tamar. Apa yang ada pada tamar? La rihalah. Tamar itu tidak ada aromanya. Kalau kita cium, tidak ada aromanya. Wa ta'muha halu, dan rasanya kalau sudah dicicipi manis. Itu orang mukmin yang tidak baca Al-Quran. Wa mathal munafik, perumpamaan orang munafik, ini tingkatan yang ketiga. Yang pertama adalah mukmin yang membaca Al-Quran seperti atrujah, ya, aromanya wangi, rasanya manis. Mukmin yang tidak membaca, ini tingkatan yang kedua, adalah seperti at-tamar, yang tidak ada aroma, jika dimakan ada rasa. Dan perumpamaan yang ketiga adalah seperti orang munafik yang
membaca Al-Quran seperti raihana, rihuha tayyibun wa ta'muha murf, yaitu rasanya, aromanya wangi, tapi kemudian rasanya pahit. Dan wa matsul munafiq alladzi la yaqra al-Qur'an, ini tingkatan yang keempat, seperti orang munafik yang tidak membaca Quran. Perumpamaan orang munafik yang tidak baca Quran, kamathal Hanzalah, seperti Hanzalah, kata Nabi, laisa laha rih wa ta'muha murf, yang tidak ada aroma dan rasanya pahit. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Mukmin kalau dia membaca Al-Quran ada aroma, dia rasakan manisnya. Ayat-ayat itu dia rasakan ruhnya, menggerakkan jiwanya. Inilah yang harus ada pada diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan semangat di dalam kehidupan kita, di dalam beribadah, di dalam melakukan kebaikan, lihat bagaimana reaksi kita terhadap Al-Quranul Karim. Karena orang mukmin itu ketika dia membaca, di saat membaca, dia merasakan aromanya. Dan kemudian dia merasakan manisnya. Ayat-ayat itu memberikan bimbingan kepadanya. Iman itu akan menggerakkan dirinya. Itulah hasil daripada orang yang beriman ketika membaca. Ini sangat berbeda dengan orang munafik yang hanya pada sampai bacaannya pada kerongkongan saja, tidak melahirkan rasa. Yang diinginkan dari kita apa? Di saat kita akrab dengan Al-Quran ada rasa, ada aroma, ada rasa. Itulah utrujah. Itulah utrujah. Bukan seperti orang munafik yang baca Al-Quran yang hanya sekedar aromanya, bacaannya indah didengar, tapi dia tidak pernah merasakan manisnya dari ayat-ayat yang dibaca itu. Tidak ada pengaruh dalam jiwanya. Waliyadzubillah. Coba kita bayangkan bagaimana dulu para salaf. Mereka ketika membaca Al-Quranul Karim, mereka tidak tidur malam. Hanya satu ayat yang dibaca berulang-ulang. Ketika mereka membaca Al-Quranul Karim, seakan hati mereka terbang. Betapa agungnya ayat itu di hadapan mereka. Maka di antara sahabat Nabi berkata, apabila engkau baca satu ayat, maka pasang telinga baik-baik. Dengarkan. Apakah ada perintah yang Allah sampaikan, ada kebaikan yang Allah perintahkan, ataukah ada larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita untuk tidak melakukannya. Jadi ayat-ayat yang kita baca di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, pasang baik-baik telinga kita, hati kita, apakah di situ nanti ada kebaikan yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, ataukah keburukan yang Allah perintahkan untuk kita tinggalkan. Begitu cara dan pola interaksinya. Dan hendaklah setiap kita merasakan bahwa setiap ayat yang dibaca itu ada gerakan di hati kita. Ada sebuah rasa yang harus kita, sebuah rasa yang lahir dalam jiwa kita. Disitulah Al-Quranul Karim akan memberikan perubahan-perubahan dalam hidup kita nanti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadis yang berikut, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan sebuah motivasi untuk kita bersemangat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la hasada illa fi ithnataini, tidak ada hasad, tidak boleh kita iri kepada orang kecuali pada dua perkara saja. Hasad di sini bukan kita inginkan nikmat itu hilang dari orang, tapi kemudian kita berharap nikmat yang ada pada orang itu dapat juga sama kita, tanpa kita menginginkan hilang nikmat itu pada orang lain. Ini makna hasad yang di sini. Tidak boleh kecuali ada dua perkara, pada dua perkara saja. Yang pertama kata Rasul, rajulun atahullahul Quran, orang yang Allah berikan padanya Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, dengan Al-Quran itu dia bangun, dia baca di saat di malam hari maupun di siang hari. Hidup Al-Quran bersamanya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, ma'asyiral hadirin wal hadirat, wa rajulun atahu Allahu malan, laki-laki yang Allah berikan padanya harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar,
dia kemudian diinfakkan di jalan Allah, ya, diinfakkan olehnya baik itu malam maupun di siang hari. Jika kita dapatkan dua kebaikan ini pada orang, boleh kita untuk meminta pula kepada Allah agar dua nikmat ini Allah berikan kepada kita. Yang pertama Al-Quran, yang kedua harta, yang mana harta ini dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta ini dikeluarkan di jalan Allah. Ya. Ada kegiatan Ramadan, dia infak. Ada masjid yang selesai, dia sempurnakan. Ada lembaga yang membutuhkan sesuatu, dia bantu. Semangatnya untuk membelanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ketemu dengan hal seperti ini, boleh kita untuk ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan pula hal itu kepada kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara keutamaan Al-Qur'anul Karim dan pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang membacanya adalah hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah akan memberi syafaat datang dari kiamat kelak, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kemudian masih banyak hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan Al-Qur'anul Karim. Ya, namun karena waktu yang membatasi kita semuanya untuk bisa membahas lebih panjang lagi, tapi paling tidak beberapa hadis yang sudah kita sampaikan tadi bisa kita jadikan sebagai intilaq untuk kita mengejar yang menyempurnakan hari-hari yang tersisa dari bulan suci Ramadan, untuk kita sempurnakan Al-Quran kita dengan tilawahnya, dengan tadabburnya, dengan mempelajarinya, dan kemudian kita mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ahlul Quran. Allah jadikan anak keturunan kita ahlul Quran, orang-orang yang Allah istimewakan oleh Al-Quran, orang-orang yang Allah istimewakan dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk ya menjadikan diri kita dan keluarga kita orang-orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.